Assalamualaikum, halo guys, bersama Om J. Channelnya Jalan Berlian Channel. Ini hari senang sekali. Saya yang paling senang sekali karena bisa ketemu dengan Ustadz ini. Ustadz, nanti kita jelaskan. Jadi udah berbulan-bulan kayaknya nggak bulan, minggu-minggu, tapi rasanya kayak bertahun-tahun keingin ketemu dengan Ustadz ini karena udah banyak gambarnya di kota Binjai ini. Oke, langsung aja. Ustadz, kenalkan diri Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, halo guys. Halo guys, Jalan Berlian Channel. Jalan Berlian Channel. Ini mudah-mudahan siap dari sini subscribe-nya bertambah. Amin. Mungkin naik berkah Ramadan. Amin, Ustadz. Nama saya Haji Muhammad Rasidin, SHI. Saya besar di Percikian, Kelurahan Pahlawan dari tahun 83, SD di Percikian, SMP di Islahiyah, baru saya SMA-nya pindah ke Medan, kuliahnya di UIN Sumatera Utara. Oh, gitu. Ya sehari-hari berkecimpung di dunia dakwah di Binjai, keliling-keliling. Tapi nggak Binjai aja kan, Ustaz? Enggak. 3 tahun saya pernah di televisi swasta. Gitu Mas J. Jadi udah biasa nih, awak yang nggak biasa ngadepin. Ustaz, langsung aja nih Ustaz. Iya. Banyak kali udah baliho-baliho sekarang nih, apalagi sekarang kan udah musim pilkada gitu kan. Ada gambar-gambar Ustaz tuh kan. Awak kalau Ustadz pulangnya sopan kali duduk awak depan Ustadz nih. Takut awak, katanya kurang adabnya. Jelasin lah Ustadz, silakan Ustadz. Gimana tuh? Iya, jadi tanggal 7 Maret saya berangkat umroh. Sebelum berangkat itu ada sebagian teman-teman datang ke saya di sini minta keseriusan saya untuk maju di pilkada Kota Binjai. Tunggu dulu, teman-temannya dari kalangan mana nih, Ustaz? Ya, kawan-kawan sekolah, ada jemaah-jemaah pengajian. Kemarin awalnya kumpulnya tanggal 3 Maret ya. Kumpul mereka tanggal 3 Maret di sini. Mereka mendorong kayaknya harus ada yang barulah di Binjai. Saya bilang saya orang biasa. Mereka jawab, kami siap bantu, kami siap apa yang ada kami siap curahkan. Saya bilang kalau seperti itu coba gimana baiknya. Nggak ada pergolakan batin dulu, misalnya tadi tanggal 7 mau umroh, adu doa dulu laku minta petunjuk yang benar gimana. Ya, ada. Jadi memang niatnya juga sambil bawa rombongan jemaah di sana juga pengen beristikharah supaya diberikan yang terbaik, karena kan yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Aduh, itu ngomong dengan Ustaz nih. Jadi Jawa dibuatnya. Sambil berjalan itu tiba-tiba teman-teman pada nelpon itu. Itu baliho sudah kami pasang di sekota Binjai. Wah, yang masang siapa? Teman-teman, saya malah nggak ada di sini. Tunggu dulu, masangnya ya kalau teman-teman, tapi kalau anggaran dananya dari Ustadz ya biasa lah itu. Sebagian saya hanya bantu sedikit, sebagian itu dibantu sama teman-teman yang biasa sering kumpul. Malah teman-teman pula. Ya, makanya saya dikirim itu. Lagi di Tanah Suci. Lagi di Tanah Suci, lagi di Madinah, dikirimi foto, ini udah dipasang. Ada lagi yang kenalan lama. Mereka nanya, Ustadz, ini bener nggak nih? Kami dapat di pinggir-pinggir jalan banyak gambar-gambar. Saya cuma bilang doakan yang terbaik. Nanti saya pulang kita diskusi yang terbaik yang. Oke, jadi pulang dari situ udah ada ketetapan hati. Ya, ada ketetapan hati. Mau main jadi calon wali kota Binjai. Insya Allah. Kalau Mas J bantu, dukung, wah ini semakin semangat. Gitu. Jalurnya dari mana, Ustaz? Iya, setelah saya berpikir, komunikasi dengan partai politik, sama teman-teman yang sering kumpul, mereka siap jadi relawan. Akhirnya saya mau yang pasti-pasti.
Insya Allah sampai dengan hari ini, sampai kita diskusi seperti ini, Ba'da Zuhur ini, Ba'da Zuhur ini, saya maju dari independen. Persiapan udah, itu kemarin saya wawancara katanya sekitar 21.000 sekian itu. Iya, sekitar 21.800 ya. Kartu itu. Insya Allah. Udah? Insya Allah. Insya Allah. Jadi guys, udah lebih 21.000 berarti udah calon wali kota ini. Tinggal disahkan aja. But, Ustadz kan sekarang ini membawa tadi berkecimpung di dakwah gitu kan. Banyak juga bertanya, udah Ustadz udah sering antar orang ke umroh gitu lagi kan Ustadz. Iya. Kalau pikir nih udah bicara tentang ini aja lah nih, udah ketuhanan aja nih Ustadz. Iya, iya. Tapi kenapa mau lagi tuh Ustadz? Iya. Apa nggak takut tawaran ini nanti, karena kalau dunia politik dengan dunia ini berseberangan atau cara mainnya beda ya gitu kan. Takutnya nanti Ustadz yang sudah ada labelnya Ustadz nih jadi gimana karena rasa sayang ini Ustadz. Iya, itu tugas Mas J yang memantaunya. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Setingkat Nabi punya kesalahan, tapi luar biasanya Nabi kan dikawal oleh malaikat. Betul. Kita kan karena banyak salah, banyak dosa, malaikat jauh. Kita butuh teman-teman. Itu makanya kita sering silaturahim. Silaturahim itu saling mengingatkan. Saya sudah jalankan travel kurang lebih 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun. 13 tahun termasuk 3 besar tua ya. 2010 saya calon wakil wali kota. Oh, ya. Allah nggak izin, Allah nggak ridho. Selepas itu saya pure sambil dakwah, saya mulai usaha, mulai bisnis, saya bangun travel. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan dan alhamdulillah lancar. Setelah itu 2016 saya buat Ar-Rasyid Propertindo, bergerak di bidang perumahan syariah. Di mana sih Pak? Di Binjai, kita kelilingnya di Binjai. Memang saya niatnya memang untuk kemudahan Binjai lah, untuk masyarakat Binjai. Berarti main properti juga? Main properti. Nah baru ini yang terbaru nih. Sekolah ini? Baru tahun semalam dibangun Ar-Rasyid Islamic School. Subhanallah. SD dan SMP. Tapi awak jadi takut Ustadz, nanti Ustadz di politis ini nanti jadi lupa dengan tujuan utama berdakwah, atau memang di politis ini nanti mau berdakwah juga, atau harus hidup ini kan harus dakwah, karena ada pepatah, ada nasihat dari ulama Palestina, kalau orang baik tidak mau terjun ke dunia politik, maka kita harus siap-siap dipimpin oleh orang jahat. Kita karena kayak orang baik tidur aja nih, nggak mau. Tidur aja. Nah, satu. Yang kedua, kebanyakan kita hari ini memisahkan. Politik jorok, nggak bisa nih dimasuki dengan dunia ulama. Sedangkan ulama-ulama dulu adalah pemimpin-pemimpin besar. Betul. Benar ya? Benar. Saya harus belajar dari Mas Coy ini. Ustadz, kira-kira Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan ke masyarakat Kota Binjai? Melihat situasi saat ini, program apa sih yang ingin Ustadz sampaikan ke masyarakat Kota Binjai? Ya, jadi begini Mas. Saya membuat usaha ini, di sebagian usaha itu saya ada buat lembaga namanya Ar-Rasyid Foundation. Ar-Rasyid Foundation ini bergerak di bidang kemanusiaan. Artinya apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat lemah kita bantu. Nah, ketika saya menyalurkan itu, ternyata masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi saya belum mampu dengan kondisi saya seperti ini. Sehingga ada yang ketika sakit, mereka kebingungan untuk menghidupkan
BPJS-nya, karena rupanya masih ada BPJS yang berbayar. Iya. Ada BPJS yang ditanggung pemerintah yang gratis, ada BPJS yang berbayar. Walaupun satu orang 40.000, tapi kan kali Iya. di kakaknya, terasa juga tuh. Terasa ya? Awak pun terasa. Oh, terasa ya. Jadi niat saya kalau memang ini dimudahkan Allah, Amin. jalannya dimudahkan, diberkahi, saya mau BPJS ini di Binjai ini ditiadakan, dihapus. Dihapus. Jadi pelayanan kesehatan Binjai ini Benar-benar gratis. Benar-benar untuk gratis. orang-orang warga kota Binjai yang membutuhkannya. Hanya dengan modal KTP. Jadi kalau sakit, datang ke rumah sakit, ini tunjukkan KTP. Orang Binjai. Orang Binjai, udah harus dirawat lah. Namanya orang sakit ya. Wah, kalau ini setuju lah, Wak. Kecuali misalnya ada orang yang ekonominya menengah ke atas, walaupun dia sudah ditanggung pemerintah, dia pengen naik kelas, dia tinggal top up. Tapi kalau ini berlaku umum, ya. Berlaku umum. Pokoknya siapa yang sakit warga kota Binjai tengok, nggak usah tanya-tanya dulu ini, seperti layanin terus itu. Dia sempat nanti ada orang sakit jantungan, nanti ya kita periksa dulu. Aduh, meninggal nih besok. Jalan terus sakitnya. Jalan terus sakitnya. Gitu. Ustadz, itu saya senang sekali dukung. Kira-kira Ustadz lihat sekarang ini, Binjai ini yang dibutuhkan bagaimana Ustadz? Iya, Binjai ini yang dibutuhkan ketegasan pemimpin. Ketegasan pemimpin. Yang kedua, pemimpin itu benar-benar melihat masyarakatnya. Bukan melihat masyarakat itu 5 tahun sekali, tapi harus setiap hari. Setiap hari. Misalnya ketika pemimpin itu diberikan amanah, kan kalau kita belajar dari Umar bin Khattab, satu orang yang kelaparan nggak tidur dia. Kita tidak seperti itu, jauh tuh seperti itu. Minimal ya jangan sampai ada lagi masyarakat yang ada di Binjai ini sampai kelaparan. Kita akan rubah semuanya. Rubah semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan kita di kota Binjai ini kan tertinggal jauh dengan Jawa ya. Jauh sekali. Jauh kalau dengan Jawa. Makanya ke depan kita akan wajibkan, kalau SMA kan nggak wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu hanya berwenang dari TK, SD sampai SMP. Maka SD, SMP ini ke depan kita wajibkan 2 bahasa. Wajib. Bahasa Inggris, bahasa Arab boleh, pilihan lah. Minimal 2 bahasa. Untuk di Binjai ini nanti? Untuk di Binjai. Jadi kita kasih target tuh, Mas Jo. Kalau kepala sekolahnya dalam setahun progresnya kurang bagus, ya kita jadi catatan lah, kita ganti lah. Kita ganti, kita kasih lagi tanggung jawab. Itu dulu bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Tapi ini ngomong-ngomong ini Ustaz, cara-cara mau mencalon wali kota, keluarga sendiri dukung atau enggak, gimana? Nyonya anak-anak. Insya Allah. Nanti anak-anak takut pula baca-baca media sosial, aduh ayah saya Buya diganggu digini kan ya. Sudah kita terangkan. Jadi begini, Mas. Kalau kita takut dicemooh, kita takut dihina, kita pengen selalu dimuliakan, malah membahayakan hidup kita. Akhirnya nanti kita jadi manusia suci. Perasaan. Padahal kita ini manusia kotor nih, ya kan? Allah tuh baik sama kita, Allah tutupi itu. Kelemahan kita kan hari ditutupi Allah. Iya betul. Ampun aku kalau itu. Kalau dibuka sekarang ini udah karena ditutup. Nggak berani jumpa kita. Tapi itu tadi, orang kalau menilai kita baik semua, besok-besok kita melebihi dari Nabi Muhammad. Udah merasa ini ya, orang suci gitu ya. Nabi Muhammad aja dicemooh orang. Masa kita yang bukan Nabi nggak ada yang mencemooh? Jadi anggap aja nanti kalau ada yang jelekan, ya minimal gugur dosa kita. Ini kalau Ustadz selalu menang aja dia. Kalau ikhlas gitu dia, betul ya. Ya, hidupnya kan dijalani gitu. Buat ikhlas malah biar tenang. Iya, biar tenang. Saya jalankan travel, banyak yang apa? Nada-nada sumbang. Nada-nada sumbang. Tapi alhamdulillah kita jalani. Alhamdulillah jemaah kita ribuan.
Guys, ternyata gitu. Ikhlas ya. Kalau ikhlas dia balasannya pahala. Ya, Cuman kita ya tergantung kita lah sanggup apa enggak kita. Karena ilmu ikhlas ini payah. ya. Belajar. Oke, Ustaz, saya ingin ngomong banyak lagi. Ini masih pembukaan lah gitu. Iya. Nanti bisa ngomong-ngomong lagi, Ustaz. Insya Allah. Tapi Jadi untuk dapatkan ilmu ikhlas, Binjai ini kita balikkan ke masa lalu lagi. Bagaimana caranya? Saya masih ingat masa-masa saya kecil dulu, saya lebih banyak menghabiskan waktu itu kalau udah sore sampai Isya di masjid. Dan itu dulu, tahun-tahun 80, tahun 90, masjid itu penuh. Masjid di mana-mana di Binjai. Orang anak-anak itu disuruh orang tuanya pergi ke masjid, benar ya? Benar. Sekarang pada kosong tuh. Makanya salah satu program saya nanti insya Allah saya akan siapkan satu guru ngaji untuk satu rumah ibadah. Di masjid ini pemerintah harus menyiapkan guru ngaji. Digajilah, disiapkan. Ustadz siapa taruh di situ, gaji dia 2 juta. Dan bukan hanya masjid, kita juga mesti adil dengan agama lain. Gereja ya kita kasih. Kita kan mesti rahmatan lil alamin. Gitu ya, wihara kita siapkan semuanya. Begitu. Banyak kali nilai plusnya ini. Ya Ustaz, kita ngomong-ngomong lagi nanti Ustaz. Ya, baik. Tapi sebelumnya Ustaz, sebelum kita akhirin bincang-bincang, sampaikan dulu apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada warga Kota Binjai. Silakan Ustaz. Ya, kepada masyarakat Kota Binjai, di bulan yang suci ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita jalankan Ramadan ini dengan ketulusan dan kita sambut Syawal nanti dengan ketawaduan. Insya Allah Allah berkahi hidup kita. Amin. Kalau saya nanti nambahin, jadi udah bisa masyarakat Binjai untuk ya cari-cari tahu lebih banyak tentang Ustadz, tapi di channel ini nanti. Boleh, iya, harus buka-buka channel ini. Iya, Jalan Berlian channel. Oke, Ustadz, terima kasih Ya. bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga sehat-sehat, Ustadz, sehat-sehat Siap. walafiat. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.